terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saudara dipersilahkan berdiri. Kita memasuki ibadah ini dengan bersama menyanyikan Rohani 3, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara dipersilahkan duduk. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan puji-pujian dan ungkapan syukur. Kita pujikan kemuliaan nama-Nya
dengan menyanyikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakra Allah. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih, dengan memperhatikan firman ini, marilah kita menyesali kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, sebab kita belum mampu melakukan firman-Nya dengan sempurna. Kita pujikan nyanyian penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 25, baitnya yang pertama, ketiga, dan kelima. Ya Allahku, di cahyamu. Bersingkap tiap noda
Anugerah Tuhan kita terima saat ini melalui berita yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima, yang demikian firman-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam anugerah-Nya, Tuhan juga mengenapi dengan petunjuk yang menuntun langkah hidup kita agar seturut dengan kehendak-Nya. Petunjuk kehidupan diberikannya melalui kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita tanggapi firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Kita nyatakan kesanggupan diri kita melakukan firman-Nya. Kita pujikan Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama dan kedua, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dengan anugerah-Mu, hidup kami senantiasa terpelihara, sehingga kami dapat bersuka cita oleh karena penyelamatan Tuhan semata. Seperti halnya yang boleh kami nikmati atas kehidupan pemberian-Mu, bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah terhenti dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan saat kami merasakan kehidupan baru, Tuhan pun memberikan yang terbaik atas diri kami. Karena itu ya Tuhan, terimalah segala ucapan syukur kami di dalam berkat anugerah-Mu,
melalui pujian yang kami nyanyikan, melalui doa yang kami panjatkan, bahkan atas kehidupan sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun saat ini ya Allah, kami teringat akan saudara-saudara kami yang oleh karena keadaannya membutuhkan pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menderita kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Jika mereka sengaja undur daripadamu, Tuhan, kiranya Engkau sudi untuk menuntun kembali ke tengah persekutuan yang hidup atas tubuh Kristus yang hidup, yaitu jemaat Tuhan. Seperti halnya kehidupan jemaat GKJ Kerten sewilayahnya, yang diberkati Tuhan dengan penuh kelimpahan, yang membuat kehidupan setiap umatnya penuh dengan sukacita. Sebab kami ini adalah kawanan domba yang dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan Sang Empunya. Namun Tuhan, kami memohon, berkatilah atas kehidupan jemaat-Mu seutuhnya, GKJ Kerten sewilayahnya. Baik kami yang Kau percaya untuk menggembalakan kawanan domba-Mu, yaitu Majelis GKJ Kerten, beserta dengan badan-badan pembantu majelis. Beri kami kewibawaan surgawi, agar kami mampu untuk melakukan tugas panggilan-Mu dengan sepenuh hati, sehingga menjadikan berkat dalam kehidupan jemaat. Kami pun mendoakan atas kehidupan jemaat-Mu seutuhnya. Bila mana Tuhan izinkan kami untuk dapat bersekutu di rumah Tuhan dengan saudara-saudara seiman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk kepentingan kami, kepentingan bersama, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu berkatilah ya Allah jemaat-Mu semuanya, baik orang tua kami, baik anak-anak kami, bahkan siapapun yang Tuhan berkati untuk bersama-sama melayani di tengah kehidupan jemaat GKJ Kerten. Kami pun senantiasa berupaya atas tuntunan kuasa Tuhan dalam menyelesaikan segala hal yang terkait dengan pelunasan sebidang tanah yang Kau berikan bagi kami di sebelah utara Gereja Kerten Jalan Siwalan. Kami yakin Tuhan, dalam kondisi yang semacam ini, Tuhan pun akan melimpahkan berkat anugerah-Nya bagi kami, sehingga jemaat-Mu tidak akan pernah berkekurangan, tetapi malah berkelebihan, yang menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk senantiasa mendukung kehidupan jemaat-Mu melalui doa, daya, dan dana yang sungguh berarti untuk kemajuan dan kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat GKJ Kerten. Tuhan, kami pun menyerahkan atas kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa dan masyarakat kami, sehingga di dalam mengentaskan kehidupan atas pulihnya dari situasi pandemi COVID-19, kami dimampukan untuk hidup bersama di dalam kenormalan baru. Karena itu Tuhan, berikan kami ketaatan, kesetiaan terhadap apapun yang telah ditetapkan melalui para pemimpin bangsa dan masyarakat kami. Sehingga dengan demikian kami melangkah bersama untuk menyelesaikan permasalahan kami, yaitu kehidupan yang berdampak oleh karena adanya pandemik COVID-19. Demikianlah ya Allah seru doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, saya ambilkan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita kumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan dibarengi menyanyikan Kidung Jemaat nomor 365 bagian B, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah agar berdaya guna untuk pelayanan jemaat GKJ Kerten, baik dalam rupa pemeliharaan iman dan pekabaran Injil. Tuhan, Engkau akan melimpahkan berkat cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seperti halnya firman yang kami terima, yang pada saat ini akan menguatkan kehidupan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan melalui kitab Zakaria, pasalnya yang ke-9, ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 12, sabdanya demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa.
Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Baik itu masalah yang dapat dikatakan ringan, yang artinya dapat diselesaikan sendiri dengan mudah, dengan tuntas, atau bahkan masalah yang dianggap berat, yaitu yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah, butuh bantuan orang lain, membutuhkan waktu yang lama, sehingga masalah itu bisa menjadi beban dalam kehidupan. Ketika masalah tersebut dirasakan dalam waktu yang lama dan tidak kunjung selesai, tentu akan menjadi pikiran, akan memunculkan kekhawatiran, akan menjadikan ketakutan, bahkan bisa jadi orang itu hilang pengharapan. Saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengentaskan dirinya yang sedang berbeban berat? Mungkin ada yang seperti halnya saudara, orang-orang melakukan relaksasi, santai sejenak. Ada yang pergi ke salon, ada yang pergi ke mall, hanya sekedar jalan-jalan, pijet dan segalanya. Pokoknya menyenangkan diri sendiri. Atau ke tempat yang lebih jauh, rekreasi. Entah itu di gunung, entah itu di pantai. Yang bisa jadi juga orang itu berobat secara psikis dan psikisnya. Itu semua bisa menjadi kompensasi untuk mendapatkan suasana yang baru, sehingga memberikan semangat yang baru untuk menyelesaikan masalahnya yang berat. Namun saudara, ada pula cara yang baik, yaitu dengan lebih mengakrabkan diri dengan Tuhan atas pertolongan dan kasih karunia-Nya. Pasti akan mendapatkan jalan keluar yang penuh dengan bahagia. Saudara yang terkasih, umat Israel pada zaman Nabi Zakaria pernah mengalami masalah yang berat.
Zakaria adalah seorang nabi yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsa yang kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Dia bersama dengan Hagai. Zakaria sukses untuk membangun kembali bait suci, yaitu dengan menggugah semangat orang-orang yang baru datang dari tanah pembuangan dan kembali ke tempatnya, memberikan semangat kepada mereka dan senantiasa mengapresiasi bagi mereka yang berhasil membangun bait suci tersebut. Zakaria juga menubuatkan akan datangnya Mesias yang membawa kemerdekaan, kedamaian, dan sukacita. Kalau kita perhatikan dalam pasalnya yang ke-19, sebetulnya Zakaria menubuatkan ada 3 hal. Yang pertama, Zakaria menubuatkan tentang hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel yang tidak melakukan ketetapan Allah. Yang kedua, Zakaria menubuatkan akan datangnya Mesias, pembawa damai dan keselamatan yang sempurna. Yang ketiga, Zakaria menubuatkan tentang penyelamatan Allah atas umatnya yang hidup dalam firman-Nya. Nabi Zakaria juga mengarahkan umat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Mesias dengan tetap hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Zakaria kepada mereka. Dengan kata lain, Zakaria menuntun mereka agar tidak berpangku tangan dalam menantikan janji Tuhan atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun Zakaria memberikan motivasi untuk tetap aktif dalam melakukan dan menghadirkan damai dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, setelah kembali dari masa pembuangan di Babel, umat Israel itu mengalami kelelahan fisik dan mental. Yang pertama, adanya keprihatinan yang mendalam saat umat melihat bait suci dalam kondisi hancur. Kita tahu bahwa bait suci itu adalah simbol kehadiran Allah, karena itu adalah rumah Allah dan sekaligus menjadi tempat bagi umat untuk bertemu dengan Allah. Itulah makna dari bait suci. Permasalahan yang kedua, yaitu mereka menghadapi kekerasan demi kekerasan yang tidak ada ujungnya. Konflik yang berkepanjangan antara orang-orang Yahudi dan Samaria, sehingga tenaga mereka terkuras, pikiran mereka terkuras hanya untuk menyelesaikan konflik di tengah kehidupan bangsa ini. Bangsa Israel yang telah beroleh kebebasan dari penjajahan Babel tentunya bersyukur dan bersukacita karena Tuhan berkenan atas mereka, dan sebagai respon atas kebahagiaan dan ungkapan syukurnya, mereka bersama-sama membangun kembali bait suci sebagai tempat mereka membangun persekutuan, memuji memuliakan nama Tuhan, untuk meneguhkan iman dan pengharapan. Maka karena itu Zakaria tetap membimbing mereka
sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan untuk bangsa Israel. Zakaria memberikan janji pelepasan, yaitu nubuat mengenai kedatangan Mesias. Firman-Nya tadi berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Alasan yang paling utama untuk mereka bersukacita adalah nubuat akan kedatangan sang raja. Bukankah raja yang datang dengan kemegahan dan keperkasaan? Namun raja yang datang adalah raja yang penuh dengan kerendahan hati. Digambarkan tidak mengendarai kuda perang yang gagah perkasa, melainkan hanya seekor keledai muda. Sebetulnya nubuat ini telah dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus yang mengendarai keledai ketika Tuhan Yesus bersama dengan rombongan memasuki kota Yerusalem, di mana orang-orang banyak itu menyambutnya dan berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Dengan memakai keledai, Yesus memasuki kota kudus serta menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat yang siap mengadakan karya luar biasa, yaitu penyelamatan manusia. Ia sendiri yang mengambil prakarsa untuk datang karena kasih-Nya. Allah tahu keadaan umat-Nya karena Allah peduli kepada umat-Nya. Kenyataan inilah yang boleh meneguhkan kita untuk tetap beriman teguh kepadanya. Perlu kita resapkan dalam hati bahwa Tuhan itu mengetahui setiap detail kehidupan kita, khususnya keadaan kita yang tidak dapat lepas dari segala masalah, bahkan perbuatan dosa. Ia tahu yang terbaik dalam hidupmu. Dan lebih dari itu, Ia menghendaki agar saudara dan semua manusia selamat dan hidup dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya tidak ada kata putus asa dalam kamus orang percaya kepada Tuhan. Sebab mengapa? Sebab Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersukacita meskipun gelombang permasalahan itu menerpa kehidupan kita. Mesias yang dinubuatkan oleh Zakaria itu adalah Raja Damai yang akan membawa dan memberitakan damai kepada seluruh bangsa. Mereka yang mau mengikuti Dia akan merasakan sukacita yang sungguh-sungguh dan yang tidak semu. Dialah Raja ilahi yang memerintah, bukan dengan tangan besi, bukan pula dengan senjata perang, namun dengan kasih, kelemah lembutan, semangat dalam menghadapi pergumulan, dan sukacita yang melimpah-limpah yang mendatangkan damai dalam kehidupan. Damai itu juga yang Ia kehendaki
diwujudkan oleh para pengikutnya. Ia berfirman demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam hal ini, tugas kita adalah membawa damai. Kita diutus membawa damai. Artinya, kita harus terlebih dahulu memiliki damai sebelum membawa damai itu kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, Allah yang sedemikian besar menunjukkan kepeduliannya pada umat. Ia tidak pernah bosan menyatakan manusia, bahkan selalu membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Keletihan yang dialami oleh karena berbagai permasalahan hidup itu terkadang membuat manusia kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Dalam situasi yang demikian, nyata Tuhan memberikan kekuatan dan kelegaan. Yesus memang memberikan kelegaan, namun saudara perlu diingat bahwa nats itu ada kelanjutannya, sehingga tidak hanya dipotong dalam kenyataan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan bagiku. Namun Yesus pun mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, apa yang dimaksud dengan kuk tersebut? Kuk adalah beban yang dipasang seperti seekor lembu atau kerbau yang mengenakan alat untuk membaca. Dalam hidup tidak sedikit orang percaya yang merasa galau untuk menghadapi kenyataan hidup, tekanan kehidupan, kesulitan, ancaman, bahkan penderitaan. Semua orang menginginkan hidupnya itu nyaman dan aman. Semua menginginkan bahwa hidupnya itu tentram, sehat, dan banyak berkat. Namun nyatanya kita merasakan bahwa penderitaan masih ada dan masalah tetap ada. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan Yesus yang tahu permasalahan hidup kita, mempercayakan diri pada janjinya. Berarti kita yakin bahwa dalam setiap penderitaan, saat memikul kuk, Yesus hadir dan menyertaimu. Beban itu memang berat, namun dengan kehadiran Allah yang ikut campur tangan menopangmu, membuat hidupmu tidak sendirian. Terus menerus dimampukan menghadapi permasalahan. Proses yang sedemikian itu akhirnya mengakhiri jiwa kita dalam penghayatan karya Allah, bahwa di dalam Kristus yang penuh dengan kelembutan akan membawa kelegaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh.
hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mengakhiri pada saat ini, kita terima pengutusan dari Tuhan melalui nyanyian yang hendak kita pujikan, Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama dan kedua, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah
saudara, saya persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Maka, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Sebab Allah memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Terimalah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.